Dalam tengah persaingan di BRI Liga 1 2023/2024, PSIS Semarang tengah memasuki pekan ke-11 dan bersiap untuk mencari pemain baru ketika jendela transfer dibuka pada bulan November nanti. Meskipun CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, menganggap bahwa komposisi pemain musim ini sudah cukup baik, namun tetap akan dilakukan evaluasi untuk putaran pertama ini. Hampir semua perekrutan kita tahun ini sukses. Hampir semuanya baik lokal maupun asing, kata Yoyo, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023 siang. Tapi terlepas dari itu semua kita tetap akan evaluasi, termasuk persiapan putaran kedua. Kita sudah inventaris nama-nama yang akan kita rekrut, jelasnya. Yoyo menyampaikan bahwa pada musim ini, usaha pencarian bakat oleh PSIS Semarang berjalan dengan baik, berhasil membawa beberapa wajah baru baik dari luar negeri maupun dalam negeri. 3 pemain asing baru PSIS, yaitu Lucas Gama, Gali Freitas, dan Boubakary Diarra, menunjukkan penampilan yang mengesankan selama musim pertama mereka di tim PSIS. Yang pemain lokal baik andalan maupun pemain muda juga nyatanya bisa memberi kontribusi seperti Tri Setiawan lawan Persib dan Persik juga mainnya bagus. Ngeyel punya skill. Gio dan Haikal pemain muda yang cukup bagus. Di depan Gianzola juga bagus, ucapnya. Yoyo menyebut, untuk nama-nama yang menjadi incaran baru akan dibahas setelah pekan ke-15 nanti. Kita akan lakukan penambahan di semua posisi karena kita butuh penyegaran. Tapi nanti kami akan bicara setelah pekan ke-15, jelas Yoyo. Nasib gelandang Palestina keturunan Chili, Jonathan Cantilana, mengalami perubahan yang drastis setelah ia memutuskan untuk meninggalkan PSIS Semarang. Setelah menghabiskan 4 musim bersama PSIS Semarang, pada bursa transfer musim lalu, Jonathan Cantilana memilih untuk pindah ke PSS Sleman. Meskipun selama bermain bersama PSIS Semarang, Jonathan Cantilana berhasil mencatatkan 17 gol dan 5 assist dari 64 pertandingan. Keputusan Cantilana untuk mencari pengalaman baru dan adanya tawaran dari PSS Sleman diyakini menjadi alasan utama dia meninggalkan PSIS Semarang. Namun, setelah bergabung dengan PSS Sleman pada tanggal 22 Januari tahun 2023, Cantilana justru mengalami penurunan performa yang signifikan. Cedera pada tendon Achilles membuatnya harus absen dalam 2 pertandingan PSS Sleman, padahal peranannya sangat dibutuhkan. Akhirnya, masa keberadaan Cantilana di PSS Sleman tidak berlangsung lama. Meskipun ada kabar bahwa ia akan bergabung dengan Barito Putra, Cantilana akhirnya gagal pindah karena Barito Putra memilih Makan Konate sebagai pilihan mereka. Saat ini, Cantilana masih belum memiliki klub baru setelah dikeluarkan dari PSS Sleman. Dalam unggahan terbarunya di Instastory pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, Cantilana seolah memberikan isyarat kepada PSIS Semarang bahwa ia ingin membuka peluang untuk kembali bermain bersama tim tersebut. Hal ini terlihat dari tulisan yang mengisyaratkan keinginannya untuk kembali berseragam PSIS Semarang. Mente fria corazón de guerrero famos nuevamente, pikiran dingin, hati pejuang, ayo berangkat lagi, tulis Jonathan Cantilana. Bagaimanakah potensi kembalinya Jonathan Cantilana untuk bermain kembali bersama PSIS Semarang? Kondisi saat ini yang masih belum terikat dengan klub memberikan peluang besar bagi Jonathan Cantilana untuk direkrut oleh berbagai tim, termasuk mantan timnya, PSIS Semarang. Namun, sebelumnya PSIS Semarang perlu mengosongkan 1 slot pemain asingnya untuk putaran kedua kompetisi. Salah satu opsi pengganti Cantilana yang dapat diperhatikan adalah winger asal Brasil, Vitinho, meskipun cedera telah membuatnya absen dari line-up PSIS Semarang. Dengan adanya Taisei Marukawa dan Gali Freitas, opsi duet tersebut di lini depan dinilai sudah cukup bagi PSIS Semarang. Pertanyaannya adalah apakah PSIS Semarang akan mempertimbangkan untuk mengambil kembali Jonathan Cantilana atau memilih arah yang berbeda. Hal ini menjadi sebuah perkembangan menarik yang menunggu untuk dilihat.
Belakangan ini, CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, kerap berbagi konten di platform media sosial yang menunjukkan kunjungannya ke pondok pesantren serta acara sosial dalam masyarakat. Ternyata, tujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI tersebut adalah untuk memohon doa restu menjelang kiprah PSIS Semarang di Liga 1 2023/2024. Kehadiran Yoyo Sukawi dalam berbagai kunjungan ini telah memunculkan spekulasi, apakah dia tengah merencanakan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Semarang? Kalau belusukan sudah lama, tapi dikontenin yang baru-baru ini aja, ujar Yoyo Sukawi saat dikonfirmasi di Semarang pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Tujuannya minta doa restu untuk PSIS kalau mau main ke pesantren, ke masyarakat, jumatan, ke masjid-masjid, ujar Yoyo. Yoyo menyebut, dari belusukan ke masyarakat mendapatkan masukan untuk kemajuan klub PSIS Semarang. Dari sana malah mendapatkan masukan dari masyarakat untuk PSIS. Selain itu juga mendapatkan doa-doa yang baik dari tokoh ulama di Semarang, ujarnya. Bali United mengalami kehilangan dua pemainnya karena mereka akan memperkuat timnas negara mereka dalam rangka agenda FIFA Matchday. Namun, keduanya tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia. Bek tengah Elias Dolah akan bermain untuk timnas Thailand, sementara gelandang bertahan Mohamed Rashid akan bergabung dengan timnas Palestina. Beruntung, jadwal internasional ini tidak akan mengganggu persiapan Bali United menjelang pertandingan melawan PSIS pada pekan ke-11 Liga 1 2023/2024 di Stadion Jatidiri, Semarang. Pelatih Stefano Teco Cugura memastikan bahwa kedua pemain tersebut siap untuk bermain dan akan membantu Bali United dalam menghadapi PSIS Semarang. Mereka baru berangkat ke TC Timnas dan menjalankan pertandingan internasional setelah laga Bali United melawan PSIS Semarang, ujar Coach Teco dilansir dari laman Bali United. Elias Dolah dan Mohamed Rashid telah menjadi pilar penting bagi Bali United. Namun, Coach Teco tidak terlalu khawatir jika harus kehilangan dua pemain asing tersebut. Hal ini karena masih ada pemain lokal yang telah menunjukkan penampilan yang impresif. Di posisi bek tengah, terdapat Kadek Arel yang baru saja kembali dari Piala AFF U23, serta Haudi Abdillah, Jajang Mulyana, dan Ryuji Utomo. Kerjasama apik antara Ryuji Utomo dan Haudi Abdillah dalam kemenangan melawan Barito Putra pekan lalu telah terlihat. Sedangkan di lini gelandang bertahan, Coach Teco sering memanfaatkan Ricky Fajrin, yang aslinya bermain sebagai bek kiri. Dengan keyakinan pada komposisi tim yang tetap stabil, Coach Teco yakin bahwa Bali United dapat memberikan perlawanan yang kuat saat menghadapi PSIS.